Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang ketika kita bertemu dan bergaul dengan orang, ada orang yang menarik diri dari pergaulan. Dia berbicara seperti ini, "Aduh, saya mah minder bergaul dengan dia karena dia mah pintar anaknya. Ah, saya mah minder bergaul dengan dia karena dia lebih cantik daripada saya. Saya minder bergaul dengan dia, mereka itu anak-anak orang yang berprestasi, sedangkan saya adalah orang yang tidak berprestasi. Saya minder dengan mereka karena mereka adalah anak orang kaya, sementara saya adalah anak orang biasa. Saya minder dengan mereka karena mereka adalah para pegawai, sedangkan saya adalah orang yang biasa saja." Nah, kalau kita mau lihat arti kata minder yang sebenarnya adalah suatu perasaan di mana kita tidak lebih baik daripada orang lain. Apapun definisinya, kata minder itu adalah hal yang sangat merusak karena menggerus rasa percaya diri. Sementara begini kunci sukses adalah bagaimana kita bisa punya rasa percaya diri yang sangat tinggi. Kenapa kita harus punya rasa percaya diri yang tinggi? Jadi begini bedakan antara percaya diri dan sombong. Kalau sombong definisinya begini, suatu kondisi di mana kita berfokus kepada kelebihan diri dan berfokus kepada kelemahan orang. Tetapi kalau percaya diri itu kita berfokus pada kelebihan kita dan menghargai kelemahan orang. Itu bedanya. Jadi percaya diri ini banyak orang yang bilang, "Ah, kamu mah terlalu pede sih." Pede ini dalam konotasi yang sangat positif sekali. Bagaimana orang bisa percaya sama kita kalau kita tidak punya rasa percaya diri? Bagaimana orang bisa percaya pada kita kalau kita sendiri tidak percaya dengan diri kita sendiri? Bagaimana orang bisa kagum dengan kita kalau kita sendiri tidak kagum pada diri kita sendiri? Jadi, dalam hal ini, minder itu adalah sebuah kondisi di mana kita merasa selalu di bawah tekanan, di bawah orang lain, yang akhirnya melemahkan mental kita. Seseorang yang mempunyai rasa minder yang akut itu akan sangat susah sekali berkembang. Kenapa? Karena mau ngapa-ngapain selalu melihat orang lain. Mau ngapa-ngapain takut ditertawakan. Misalnya dia mau membuat suatu karya. Dia berpikir, "Wah, nanti jangan-jangan diketawain orang. Wah, nanti begini ya. Wah, nanti begitu ya." Dia mau ngapa-ngapain selalu melihat bagaimana penilaian orang lain terhadap dia. Makanya dia yang minder itu akan susah sekali berkembang. Orang-orang minder ini adalah orang-orang yang punya egosentris yang tinggi. Kalau umpamanya sesuatu hal yang tidak bagus terjadi dengan dia akan menyalahkan orang lain. Dia akan selalu menyalahkan orang lain. Orang-orang minder ini akan selalu memposisikan dirinya sebagai korban. Orang lain yang salah, orang lain yang keliru, orang lain yang tidak tahu, orang lain yang tidak mengerti. Seperti itu. Jadi, orang minder ini adalah orang yang cepat sekali menyerah karena dipenuhi oleh rasa minder tadi. Penyebab rasa minder itu banyak sekali Bisa faktor ras, bisa faktor status sosial, bisa faktor fisik, bisa faktor masa lalu orang tua, bisa faktor ketika kita kecil. Selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulan.
atau juga kondisi dari lahir. Misalkan yatim piatu, dia tidak punya orang tua sehingga hidup tergantung pada orang lain. Nah, banyak sekali kondisi-kondisi yang menyebabkan seseorang menjadi minder. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau minder terus? Apakah Anda mau jalan di tempat? Hidup itu hanya satu kali. Jadi, kalau waktu per hari Anda dipenuhi oleh rasa minder, Anda tidak akan pernah berkembang. Anda hanya akan jalan di tempat. Orang lain sudah ke bulan, Anda dipenuhi rasa minder yang tidak pernah jalan. Anda dipenuhi oleh rasa minder, jadi Anda tidak pernah bisa melangkah, Anda tidak pernah jalan. Ada beberapa tips ya untuk mengatasinya. Yang pertama adalah selalu berpikir positif. Satu hal yang harus kita garis bawahi ya, bahwa tidak ada kehidupan positif yang berasal dari energi negatif. Saya ulang ya, tidak ada kehidupan positif yang berasal dari energi negatif. Energi dan pikiran negatif, segalanya akan menjadi negatif. Energi dan pikiran positif, segalanya akan menjadi positif. Jadi, Anda dibiasakan selalu berpikir positif. Berpikir positif tentang apa? Yaitu tentang diri Anda dan tentang orang lain di sekitar Anda. Selalu mengucap syukur, selalu berpikir positif. Kemudian tips yang kedua adalah hadapi rasa takutmu. Semua orang-orang berani di dunia ini adalah orang-orang yang takut, yang mau melakukan sesuatu sehingga menjadi berani. Jadi kita semua itu adalah sebenarnya penakut. Cuma ada orang yang tetap dengan ketakutannya dan ada orang yang keluar dari ketakutannya untuk menuju zona berani. Dia kalahkan semua ketakutannya sehingga dia menjadi berani. Sedangkan orang-orang takut ini, dia takut untuk melangkah. Karena dia itu takut gagal sehingga dia akan berada di jalan di tempat. Orang-orang yang minder ini tetap jalan di tempat dan di posisi dia akan menyalahkan orang lain ketika dia mendapatkan kegagalan. Jadi, kalahkan rasa takutmu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah hargai dirimu sendiri. Semua manusia itu diciptakan oleh Tuhan ya, sebagai pemimpin di muka bumi ini, sebagai makhluk tertinggi di muka bumi ini, sebagai khalifah tertinggi di muka bumi ini. Diciptakan, didesain oleh Tuhan, didesain oleh Allah dengan segala kelemahan dan kelebihannya. Kita semua udah didesain. Jadi hargai dirimu. Ingat, tidak ada kebahagiaan yang datang pada orang-orang yang tidak menghargai dirinya dan orang-orang yang tidak mau bersyukur dengan apa yang terjadi dengan dia. Kemudian yang keempat, kenali dirimu sendiri. Inilah yang paling penting. Ada hadis yang mengatakan bahwa apabila kita mengenali diri kita, maka kita akan mengenal Tuhan kita. Kemudian tips yang kelima adalah atasi kelemahanmu. Kalau misalnya ya kita minder dalam suatu pergaulan, dia orangnya pintar-pintar, sementara saya orangnya seperti ini. Atasi kelemahan kita dengan cara belajar. Belajar menambah pengetahuan, menambah wawasan, sehingga pengetahuan kita minimal sama dengan mereka. Maksimal kita mempunyai ilmu pengetahuan yang lebih banyak lagi. Jadi kita tingkatkan belajar kita. Kemudian tips yang keenam adalah lupakan masa lalu. Tatap ke depan. Apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus Anda perbuat untuk diri Anda dan untuk keluarga, untuk agama, untuk negeri, ke depannya. Jangan cuma hidup seperti air mengalir. Karena apa?
kotoran ikan mati pun itu mengalir seperti air. Hidup itu cuma satu kali. Dan juga buat orang-orang minder, stop mengeluh. Apakah dengan minder kita bisa menjadi kaya? Apakah dengan minder kita bisa menaikkan haji orang tua? Apakah dengan minder kita bisa sukses? Apakah dengan minder kita akan mendapatkan banyak rezeki? Nah, dari tips di atas, mudah-mudahan kita bisa merubah diri menjadi orang yang percaya diri dalam mengisi kehidupan, dalam menyongsong masa depan yang cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.